Seseorang tidak bisa memilih bagaimana awal kehidupannya, tapi dia bisa memilih akhir kehidupan seperti apa yang dia inginkan. Danny Jive dikenal sebagai penyanyi bersama band 90-an asal kota Bandung, Java Jive. Selama 30 tahun bermusik, mengalami dinamika pasang surut dalam karirnya. 10 album sudah dihasilkannya. Karunia indah suara lahiriah telah mengangkat derajat kehidupannya serba kecukupan. Tapi dia gelisah, ada sesuatu yang dia abaikan dalam kehidupannya. Kemudian Allah memberinya hidayah untuk menjadi pribadi yang lebih berserah dan amanah. Dan dia kini lebih senang mendengar dan melantunkan suara hatinya. Link di Music You Love NBS Radio dari Indonesia untuk dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat NBS. Kaget ya ada saya jam segini? Oke, nggak usah kaget karena kali ini memang spesial. Saya akan bawain 1 jam bersama dari Obiven karena kita posisinya sekarang ada di luar. Program yang biasanya digawangi oleh Sofia Rubianto, 1 jam bersama. Sore ini spesial karena diadakan live ya. Dan Anda pun bisa berinteraksi bersama bintang tamu saya, bisa tanya-tanya seputar perjalanan kehidupan pribadi atau karir bermusik dari bintang tamu yang sebentar lagi akan saya ajak ngobrol. Sekaligus kita bernostalgia mendengarkan lagu-lagunya nanti. Oke, kita flashback dulu aja ya dengan 1 lagu yang dulu ini luar biasa ngehits. Oke, berikut ini saya punya Permataku dari Java Jive. NBS Radio dari Indonesia untuk dunia. Link di Music You Love NBS Radio dari Indonesia untuk dunia. Nah, kalau tadi saya putarkan lagu Permataku dari Java Jive. Siapa yang nyanyi? Ya tentunya ada Danny Jive dan ada juga Fatur. Nah, saat ini saya sudah dengan Kang Danny dan nggak usah berlama-lama lagi, saya juga udah excited banget untuk ngobrol dengan Kang Danny yang saat ini sudah ada di samping saya. Langsung aja, ini dia Kang Danny Gumilar alias Danny Java Jive. Ya, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih Kang Chandra. Aduh, ini saya dari tadi ya Kang Chandra masih amazed dengan teknologi radio sekarang. Betul sekali. Nah, ini dia Kang NBS ini memanfaatkan dengan maksimal apa yang radio konvensional ya seperti ini teknologinya dan radio online seperti ini dan kalau bersaing dibilang bersaing ya bisa. Jadi zaman sekarang tuh apa yang nggak mungkin sih gitu ya, karena itu lagi. Iya betul. Yang penting kitanya kreatif gitu ya, mau mencari solusi-solusi baru gitu. Tetap aja bisa. Dan one day mungkin akan siaran di sini. Ya, siapa tahu ya. Oke, kan ya. Alhamdulillah baik Kang Chandra. Alhamdulillah. Ini bulan puasa gitu. Alhamdulillah masih diberi kesehatan sampai setahun yang mencekam ini, terutama Kang Chandra. Alhamdulillah mencekam dari segala sisi sih, dari kreativitas, dari ekonomi, dari kesehatan, dari apapun mencekam gitu. Dan alhamdulillah saya Java Jive masih diberi kesehatan semuanya gitu. Oh ya, punten. Saya juga ingin mengingatkan Anda, Sobat NBS yang ingin bergabung, yang ingin nanya-nanya langsung ke Kang Danny. Ini kapan lagi? Karena jadwalnya padat, susah banget. Nah, sekarang nih baru kita ada kesempatan emas ya untuk ngobrol-ngobrol langsung live. Jadi Anda bisa langsung WhatsApp bertanya ke 0811 2255 359. Kang, saya penasaran ya dengan kan mungkin sebelum bergabung dengan Java Jive, Akang juga sudah merasa gue bisa nyanyi nih gitu. Nah itu Akang merasa punya bakat menyanyi itu sejak kapan sehingga ini sebelum dengan Java Jive kan? Ya, sebelum sama Java Jive saya memang sebetulnya saya nggak bisa nyanyi Kang. Oh ya? Tetapi ya dari kecil saya ini
dikenal sebagai orang yang apa ya Kang, yang ekstrovert mungkin ya. Oke, betul. Mungkin sedikit bengal tapi dalam tanda kutip ya Kang, maksudnya masih dalam Masih koridor positif. keluarga ya, positif. Nah, sejak kecil Kang, kecil saya di Cianjur SD. Oke. Seingat saya itu selalu menjadi wakil kelas ataupun sekolah untuk perlombaan-perlombaan tampil, baik nyanyi, baik mojang jajaka, baik puisi atau apa gitu ya. Jadi intinya dunia panggung, bukan cuma nyanyi, Oke. gitu. Nah, kalau nyanyi hubungannya mungkin saya berawal dari bisa membawakan pupuh, sinom, kinanti, Nah, gitu itu dia, Kang. Kang. Dari situ. Dari ya. situ gitu mungkin ya. Jadi saya itunya masih dalam budaya seni Sunda gitu ya. Ya enggak saja saya Cianjuran karena itu terlalu skillful untuk saya gitu. Tapi kalau pupu sinom gitu kan masih dalam ranah anak-anak gitu. Nah, dari situ Kang, seingat saya ya seperti orang kebanyakan yang sukanya nyanyi-nyanyi di kamar mandi gitu ya Kang. Nah, terus bahkan setelah SMP saya sama sekali tidak ada kesenian tuh. SMP itu masih banyak explore hal-hal baru. Pas waktu SMA, nah mulai lagi nyanyi yang tadinya awal-awal ditinggalkan itu kembali lagi ada vokal group kalau di SMA kan. Saya tergabung di vokal group. Kenapa pilih vokal group? Karena intinya saya itu pemalu Kang. Oke. Dulu waktu ikut lomba-lomba gitu, saya tuh mau karena tidak ada orang lain yang Melihat. bukan yang mau. Oh, yang mau. Iya, Oke. ya terpaksa saya gitu. Jadi kalau masih ada orang lain yang mau melakukannya, biarin orang lain aja lah. Baru tahu saya kalau Kang Dani pemalu. Ya gitu Kang, bener. Jadi kalau misalnya, wah ini ada pupuh sinom, jangan Dani lagi dong, kok coba yang lain katanya gitu. Tapi kan tetap waktu pada akhirnya gitu anak-anak itu ya pada nggak mau gitu. Ya akhirnya saya lagi gitu. Nah begitu juga nyanyi waktu vokal group itu. Kenapa saya pilih vokal group? Karena ya bernyanyi kolektif tidak terlalu malu lah gitu ya di ininya ya. Tapi tetap aja waktu itu dapat pelatih yang bagus Kang Deden namanya ya. Dia itu bisa mendengar frekuensi suara masing-masing anak gitu ya. Yang sehingga kalau dia ada yang salah teh Ketahuan. ya Dani gitu, ini aku kurang tinggi. Kenapa dia bisa sampai tahu saya itu suara saya gitu ya. Dan itu tuh amazing banget. Alhamdulillah, mudah-mudahan Kang Deden dengerin nih. Dia tinggal di Surabaya sekarang. Dan Kang Deden itu memang pelatih semua orang, penyanyi Bandung mah insya Allah pernah di Kang Deden tangani. Almarhum Nita Tilana, Arman Maulana gitu ya. Siapalah Ari Widya. Pokoknya apalagi yang dari SMA 5 gitu. Itu pernah di. Nah, berlanjut Kang terus sama almarhum Miko saya tuh udah bikin band yuk gitu. Band SMA 5. Tetapi waktu itu juga saya mau karena masih ada penyanyi lain, ada Chris namanya. Bawainnya juga lagu-lagu yang kayak yang new wave lah. Udah dari situ bahkan saya sempet manggung di Bumi Sangkuriang Kang. Nah jadi apa tadi kita nyapa NBS-nya Kang? Sobat NBS. Saya ya sempat manggung di Bumi Sangkuriang karena saya pemalu. Saya itu balik badan Kang. Jadi saya menghadap backdrop nyanyinya, bukan menghadap ke penonton. Jadi menghadap backdrop itu tuh ada satu lagu. Pas menginjak lagu kedua, ada yang teriak dari bawah, "Seprit, seprit," katanya gitu. Saya tuh dipanggil sama anak teman-teman SMP dan SMA itu Seprit. Jadi saya tuh saat balik ke backdrop gitu ya, Seprit. Oh berarti ini mah ada teman saya karena manggilnya Seprit bukan Dani gitu. Baru saya ngebalik, pas ngeliat, oh iya ada teman saya. Akhirnya dari situ Kang mulai tuh. Oh gini di panggung tuh gitu. Sementara almarhum Kamiko itu yang dia cuek. Sementara dianya juga Kang udah keringetan gitu dah. Ya maksudnya tuh demam panggung lah gitu. Jadi realnya tuh seperti itu Kang, musisi pun ya. Iya, betul seperti itu Kang. Jadi malu. Bahkan sampai sekarang Kang, terutama event-event besar ya Kang, mungkin kalau di panggung lah 20 detik, 30 detik pertama itu wah, tetap ya. Iya, demam panggung. Iya, gitu. Tetapi kalau udah apalagi udah kalau lihat banyak ininya gitu ya, penontonnya wah
wah bener. Tapi setelah diucapkan nada pertama aja, gitu. Oke. Itu yang tadi yang tadi apa tuh hilang. Adrenalin langsung naik ya. Iya gitu. Tapi sebelumnya mah waduh gitu ya, membuat inilah. Tapi ya, dan bahkan sampai sekarang gitu. Oke. Kang tadi menarik dan tidak saya tulis tadi di skripnya bahwa dulu tuh Kang Dani dipanggil Dani Sprit dan barusan juga di-mention. Kenapa Kang? Iya. Dari mana itu Sprit? Sprit itu Kang dari SMP. Di SMP itu suka ada ini Kang, absen gitu ya. Andi pas giliran saya tuh Dani Sepriyatna Gumila. Oh iya dari situ siap. Tapi orang tuh selalu karena Sepriyatna itu nggak umumnya adalah Supriyatna. Betul. Sepriyatna. Saya bisa ngaran teh Sprit. Nah gitu sama yang di absenin si siswa ini Kang Erwin namanya. Dari situ gitu ya. Udah keluar kelas hari itu jadi Sprit. Yeah. Nah, saya tak Sprit. Udah Sprit sampai SMA jadi Sprit Kang. Gitu. Kan tadi menyebut SMA 5. Ya. Tapi bukankah Java itu SMA 2? Betul. Itu gimana? Dulu kan tadi vokal group itu Kang. Okay. Vokal group ya, zaman vokal group itu festival. Jadi kita tuh sering dipertemukan saat saat festival. Jadi masing-masing dia anak SMA 2, dia anak SMA 5 gitu kan. Yeah. Nah, Kang Miko ini dia itu seorang yang gaul banget Kang. Jadi dia mah sama anak-anak SMA mana aja kenal. Nah, Kang Miko ini kenal sama Kang Nuy dan kebetulan satu SD sama Kang Edwin. Kang Edwin itu SMA 2, Kang Nuy SMA 2, Kang Fatur SMA 2, Kang Tony yang main keyboard SMA 9. Saya sama Kang Capung, Kang Miko SMA 5. Nah, waktu itu tuh Kang Miko tuh, Prit, ini kata ada band, barudak SMA 2 cari vokalis. Nah, percaya atau tidak juga Kang, pas saat saya diminta jadi vokalis itu, saya itu adalah penari Kang. Penari apaan Kang? Penari dance, modern dance. Modern dance. Ya, modern dance. Waktu itu tuh. Jadi kalau sempat dengar ada Wannabe ya di Bandung dulu. Sempet. Nah, saya tuh itu bagiannya. Iya, nari waktu itu tuh. Nah, jadi Kang Miko itu nggak tahu kenapa juga ngajak saya gitu. Oke. Karena intinya adalah yaitu Kang, saya dari kecil sudah deket sama panggung gitu. Oke, udah audisi dulu katanya. Ya nggak apa-apa, aku bilang tuh ya udah oke. Saya datang tuh ke rumah Kang Zumar di Jalan Sederhana. Udah. Dan di audisi lagunya Kang Can't Stop Loving You Toto. Itu kan belakangnya ada justru mereka cari itu orang laki-laki bersuara tenor dengan ya suara tinggi lah intinya. Di belakang itu kan di tes ada overtune-nya kan dan Can't Stop Loving You itu tuh udah dinaikin lagi. Mendengar lagu itu, ini kan penari katanya gitu, emang bisa nyanyi katanya gitu ya. Sempat disepelein ya. Gitu, cobain aja lah gitu. Oke. Nah, saya nyanyi juga agak melayang-melayang gitu ya, karena memang saya ini otodidak. Udah pas itu ya mungkin karena nggak ada lagi penyanyi lain yang apply gitu, ya sudah saya di sini diajak-ajak main Kang. Diajak main di mana gitu. Sampai akhirnya itu 3 tahun di Bandung. Terus kita main di kafe-kafe ya, di Lagapap, di Bumi Sangkuriang, di mana-mana, di kampus-kampus gitu. Sampai akhirnya 3 tahun ini kita pengen rekaman nih. Udah ke Jakarta lah. Di Jakarta itu yang mendapat kesempatan rekaman pertama adalah saya dengan Gadis Malam itu Kang. Ya, di itu mah Kang Dani sendiri ya, belum Java Jive. Betul, belum Java Jive. Tetapi Kang, karena niat saya dulu ke Jakarta itu rekaman sama Java Jive. Jadi saya saat ditawarin rekaman untuk album solo gitu, penerus Gadis Malam itu saya nggak mau. Saya kecuali sama Java Jive aku bilang tetapi waktu itu pihak produsernya enggak, pengen yang dicari adalah solo artis gitu, tapi saya nggak mau, akhirnya mendingan prioritasin Java Jive. Dan alhamdulillah itu keputusan yang tepat Kang. Dari situ nggak lama ya Indo 8 itu Gadis Malam itu hanya 2 lagu saya rekaman, sama ada satu lagi judulnya Malam di Kotamu, dua-duanya ciptaan almarhum Coki Batubara. Dari situ udah nggak lama Kang. Ya Pak, mungkin di Jakarta perintisan setahun, kita ditawarin rekaman sama Musika Studio dan kita masuk rekaman sama Java Jive gitu.
Kang, sebelum lupa, ini saya sempat riset dulu sedikit. Iya, iya. Dulu tuh apakah benar ada Teh Neta yang bergabung di Java Jive? Betul. Itu betul. Nah, masa-masa awal itu Kang, kan seperti Kang Miko ya, gitar dan vokal itu di Java Jive dulu. Kang Yuki pas band, itu sempat juga gitu. Kang Baron, Gigi, itu tuh sempat digitarin di Java Jive. Ada Doni Lesmana kalau di ininya, termasuk Teh Neta. Kenapa di Teh Neta itu dulu Kang? Nah, ini juga dulu waktu saya di Java Jive itu Kang, dulu ada Kang Hari almarhum Hari Rusli membuat ini Kang, rock opera Ken Arok namanya. Dan saya menjadi Ken Aroknya. Nah, disitulah pertemuan sama Teh Neta itu. Nih. Oh, karena Teh Neta bisa nyanyi gitu. Oh ya nyanyi, ya sempat nyanyi lah di kafe gitu. Dulu tuh duetannya memang sama Teh Neta, satu penyanyi cowok, satu penyanyi cewek. Cowoknya saya, ceweknya Neta gitu. Kalau Kang Fatur itu gimana? Kang Fatur itu dulu main ini Kang, main perkusi ya, tetapi bentuknya SPD gitu. Bentuknya SPD, tetapi pas Teh Neta nggak ada gitu, karena main di kafe itu kan 10, 20 lagu, 15 lagu gitu, perlu ada saya untuk jeda lah. Tur bisa nyanyi nggak? Coba aja, coba. Ternyata untuk lagu-lagu tertentu dia bisa gitu. Dia maksudnya genre-nya beda sama saya lah. Tapi kalau saya mah kan cenderung apa aja gitu. Kalau Fatur agak-agak. Dan jenis suara juga mungkin beda kan? Beda, betul. Jadi ya sudah nggak apa-apa. Jadi kayak lagu Toto mungkin bisa masuk dengan Lia gitu ya. Tapi kalau saya ya Can't Stop Loving You dan yang tinggi-tingginya gitu. Dari situ udah selang-seling sampai akhirnya belajar keyboard dong. Kang Fatur belajar keyboard gini-gini sampai akhirnya pas masuk rekaman justru Kang Fatur yang menjadi vokalis utama karena lebih cakep gitu. Tetep ya komersial itu. Tetep Kang, tetep. Wah ini lebih menjual katanya wajahnya gitu. Jadi tetap di ini. Oke, santai aja gitu ya. Makanya tapi itu buat saya nggak menjadi masalah karena yang membuat saya ini adalah saya harus nyanyiin lagu apa? Saya harus nyanyiin lagu yang saya suka. Kalau saya nggak suka lagunya, saya nggak mau nyanyiin, biarin Fatur aja gitu. Termasuk Kau Yang Terindah, Kang. Awalnya saya nggak mau nyanyiin karena partnya itu nggak ada part bagian saya yang nyanyi tuh. Walau ku pendam gejolak. Nah itu tuh tadinya nggak ada. Jadi hanya kau yang di sana setiap saat, setiap waktu balik lagi. Kau yang di sana setiap saat, cuma 2 part itu. Nah, pas dibilang bahwa itu bisa jadi lagu jagoan, saya pikir ini kok lagunya cuma gini banget ya gitu. Tambahin bagan ini, padahal saya nggak bisa musik, nggak bisa apa Kang. Tapi itu benar-benar karunia Allah ya yang ditanamkan di hati kita gitu. Untuk ada sensitivitas, sense of artnya itu ada gitu. Oh emang mau gimana nyanyinya? Coba putar lagi. Nah itu saya nyanyi aja Kang. Gimana kalau gini? Nah, walau kau pendam gejolak namun asmara tetap ada. Capung yang bingung. Gini. Tunggu. Ini kan main di sini. Ini. Itu ke situ. Iya sih bisa masuk sih nggak apa-apa ya. Udah. Jadi mau ada part itu? Ya kalau ada part itu aku mau nyanyi lagu ini gitu. Udah. Akhirnya ada dimasukkan part itu dan lagu itu dijadikan duet dan jadi milestone kesuksesan Java Jive di album pertama itu Kau Yang Terindah tuh. Dan orang melihatnya ini kok lain, beda. Betul, suara Kang Dani itu jadi malah satu ciri khasnya Java Jive menurut saya. Gitu Kang, ada ya, pembeda gitu. Jadi beda gitu. Iya gitu. Alhamdulillah Kang, begitu jadi. Kang, ada yang menyapa nih Kang. Ya. Dari Lucy di Kiara Condong nih. Iya Lucy. Aduh. Nah, Teh Lucy disebut tuh namanya. Ya. Masih bangga tuh. Nih katanya gini, aku mah pengen dengerin langsung suara Kang Dani. Ayo dong nyanyi buat Sobat NBS. Alah, nyuruh lagi Sobat NBS ya. Ya nanti ya Teh Lucy. Tadi nanti udah kita Lucy tadi udah dikit-dikit. Ya. Oke, ada juga nih siapa dari Bogor nih. Seneng banget katanya NBS bisa ngobrol bareng Om Dani. Aku fans sama lagu-lagu Java Jive nih. Secara aku anak 80-90. Om Dani nyanyi dikit dong please. Oke, nanti dikumpulin ya nyanyinya nanti di akhir. Oke. Dan mau nanya Kang ini Tria di Bogor. Ngobrol gabungannya akan ada nggak nanti ngarep? Ini maksudnya apa nih? Gabungan Java Jive gitu kali Kang. Itu nanti
harapan ke sana mah ada. Ya, tenang aja nanti kita arrange. Siap. Kalau sekarang sibuk ngapain katanya? Ya, sekarang Kang saya kalau Java Jive masih rekaman, tapi kemarin-kemarin memang lagi off lah karena pandemi ini. Kita setahun tuh nggak ada main. Tetapi kemarin kita berusaha untuk mulai main lagi, kreatif lagi. Itu Java Jive. Kita masih berenam Kang. Selama 31 tahun ini kita masih personilnya masih sama. Dani vokal, Fatur vokal, Kang Nui bass, Kang Fatur vokal, Kang Capung gitar, Kang Edwin drum, Kang Tony keyboard. Masih sama selama 31 tahun ini. Nah, kalau saya pribadi Kang, dan kita juga punya usaha kolektif Kang. Ada namanya Kopi Ugo Igo. Kalau ke Bandung mampir silahkan ke Kopi Ugo Igo by Java Jive di Terusan Cigadung nomor 17 ya. Itu usaha kita bersama, kedai kopi. Bisa makan minum di sini. Kalau saya pribadi, saya sekarang Kang, masihlah di dunia musik. Juga sekarang ini saya membuat platform berbagi Kang di YouTube, kanal YouTube ya, namanya Suara Hati. Apa itu? Suara Hati itu adalah kanal berbagi kehidupan, inspirasi kehidupan dan pengalaman hidup dari Dani Jive selama 30 tahun berkarir di dunia musik. Awalnya saya itu karena ini Kang, saya concern sama konten-konten di sosmed yang kayaknya ya kalau sudah dari dulu ya bad news is a good news gitu. Tetapi makin kesini makin di sosmed itu makin merajalela adalah konten-konten setelah sosmednya booming di IGSB dan segala macamnya itu. Tanpa bisa dihindari konten pornografi, porno aksi dan ya mengecam apa segala macam itu sudah dianggap biasa, sudah terekspos dengan semena-mena gitulah ya. Saya tuh concern akan hal itu Kang. Aduh, kenapa ya orang-orang teh begini gitu. Saya teh pengen melakukan kontribusi atau melakukan counterpart atau melakukan apalah Kang, ngasih pilihan lah. Betul. Gitu. Sok nih pilihan nih ada. Mungkin karena begitu, karena memang konten yang baik-baik kurang gitu. Nah, saya itu ketemu sama Kang Topi, Kang Raka, udah lama gitu dipertemukan sama mereka dan udah akhirnya jadi karena memang saya belum ada budget apa segala macam, hanya concern aja. Alhamdulillah Kang, kalau kita sudah niat karena Allah ingin berbuat baik gitu ya, cara-caranya juga ada jalan. Allah yang memperbaiki, yang memudahkan jalannya Kang. Sampai akhirnya jadilah Suara Hati di YouTube itu. Mangga silakan dilihat kontennya seperti apa. Itu insya Allah saya di situ selain sharing kehidupan saya selama 30 tahun bermusik, bersabda romantika segala macamnya. Juga rencana kedepannya sih saya ingin meneruskan itu di syiar gitu Kang, karena saya dikenal sebagai pemusik, penyanyi. Syiar saya juga lewat syair gitu. Insya Allah kedepannya saya akan terus di situ selama Kang Opik dan Kang Raka mendampingi ya dengan sukarela. Amin. Mantap. Oke Kang. Ini nanti kita akan ngobrol lebih jauh lagi tentang Suara Hati itu di bagian yang kedua ya. Sudah saya bagi dua nih. Ya, oh gitu ya. Oke. Dan ini masih ada yang masuk lagi Kang yang excited semuanya ya, kan. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Ini dari berikutnya ini dari Gustini di Bandung. Kang Dani bikin single religi, apakah Kang Dani bikin single religi mungkin koma ya. Apakah Kang Dani hijrah atau memang kebetulan saat Ramadan aja? Ya. Sama aku pengen nanya ini, Kang. Kan banyak yang bilang tuh para peneliti musik katanya lagu itu akan menemui puncak keuntungannya setelah 20 tahun dirilis. Itu bener nggak sih buat Kang Dani sendiri? Secara kan lagu-lagu Kang Dani ngehits di tahun 89. Nah itu gimana Kang? Ya, nah justru itu kebalikannya. Royalti yang menjadi lagu itu bermanfaat karena mempunyai royalti ya Kang. Royalti itu biasanya saat diciptakannya lagu itu terus berdasarkan kesepakatan. Biasanya setelah misalnya 50.000 plus 1. 50.000 plus 1 itu artinya 50.000 kopi. Kalau dulu kalau masih ada penjualan fisik ya. Penjualan di atas 50.000, kita itu 50.001 dapat tuh berapa kesepakatannya dari album atau lagu yang bersangkutan itu. Kita misalnya dapat 1.500
per album gitu Kang, dari penjualan itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan royalti. Misalnya lakunya 1 juta kopi, 1 juta keping, ya 1 juta keping kali 1.500. Nah, itulah bagian artisnya. Nah, berlangsung berapa lama itu? Justru itu berlangsung selama 20 tahun itu, bahkan di peraturan baru sih sampai 30 tahun. Nah, range waktu 0 sampai 30 tahun itu kita tuh seharusnya masih mendapatkan royalti kapanpun, dimanapun lagu itu, karya itu dimainkan atau dibuat ulang, gitu ya. Di ini ada itu juga macam-macam, ada mechanical rights, ada copyrights, ada performing rights dan sebagainya gitu. Nah, kita dapatlah dari situ. Nah, justru setelah 30 tahun itu biasanya sebuah karya seni itu menjadi public domain gitu. Justru kita nggak akan dapat lagi tuh yang namanya setelah 30 tahun Kang. Ya, itu menjadi public domain, katanya menjadi milik masyarakat katanya gitu. Jadi kita juga masyarakat bebas memainkannya atau mau mereka ulang atau apa, ya mungkin itu kembalinya ke etika juga lah ya. Di ininya. Nah, gitu justru siapa tadi? Teh Gustina. Kayak gitu, justru puncak-puncaknya itu bukan di 20 tahun justru masa awal-awal saat di bawah 20 tahun. Kalau sudah 30 tahun ke atas gitu, justru itu menjadi milik masyarakat karya seni itu gitu. Ini informasi baru juga Sobat NBS terkait dengan royalti. Ya. Kang, ini sebelum kita break pertanyaan berikutnya, seburuk apa sih realita COVID sekarang terhadap para musisi secara global? Parah Kang, bukan cuma para musisi ya, terutama yang paling berasa ya memang pariwisata. Karena pariwisata itu yang mendatangkan banyak orang berkerumun dalam satu tempat, which is itulah yang dihindari gitu ya Kang. Nah, musik itu termasuk salah sebuah konten gitu di pariwisata lah katakanlah ya. Pergi kemana-mana kalau nggak ada musiknya orang nggak akan rame. Nah, bayangkan aja gitu. Sekarang nggak ada keramaian sama sekali, nggak ada orang berkerumun. Jadi di mana ada musiknya gitu. Jadi nggak ada sama sekali. Kemarin sudah diusahakan untuk bikin platform baru gitu ya Kang, masuk ke dunia digital gitu. Tetapi nature-nya memang musik itu harus dinikmati secara live. Rame-rame ya gitu. Dalam crowd gitu, sehingga kita tuh bisa people hear what they see gitu ya di ininya. Itulah konsep jadi orang dengar apa yang dilihat gitu sebetulnya. Itulah asiknya musik gitu. Nah, sekarang tuh sudah nggak ada. Jadi parah banget Kang untuk musik. Kita teman-teman bukan cuma ini, banyak teman-teman musisi yang untuk bertahan hidup saja menjual gitar kesayangannya gitu Kang, atau beralih profesi jadi dagang cireng, dagang cilok, dagang misro bahkan gitu ya. Dan itu ya ini lebih parah dari kejadian 98 Kang. 98 orang masih boleh berkumpul dan artis-artis bikin warung tenda Kang. Semuanya. Meskipun itu juga kembali seleksi alam. Siapa yang ada yang berjualan sampai sekarang Kang, dari warung tenda itu masih maju gitu ya, bikin resto dan seterusnya. Tapi ini sekarang ada pola komunikasi yang terstruktur melalui sosial media gitu Kang, sehingga ini menjadi lebih mencekam dan lebih dahsyat dari 98 gitu. 98 kita kesadaran ke gadgetnya, ke smartphone, dan ke apa? Belum ada, Kang, ya? Ya, buzzingnya itu belum terlalu gila lah gitu. Tapi kalau sekarang tuh orang tuh menjadi expert semua tentang COVID, sampai ke anak kecil, sampai hanya karena gara-gara handphone. Padahal jadi amplifikasi berita yang mungkin tidak sehebat itu juga Kang, menjadi lebih gila. Sebelum lagu Kang ini ada beberapa salam juga yang ingin menyapa Kang Dani. Salam buat Kang Dani ya. Kang Dani ya. Waalaikumsalam. Sukses selalu katanya Kang. Amin. Selalu menanti karya-karyanya. Amin. Suaranya keren. Alhamdulillah. Dari Sulistiowati di Cimahi. Oh ya, deket dong sini. Lalu ada juga dari Cikutra, pendengar kita. Deket tetangga ini mah Kang. Selamat sore Mas Chandra dan Kang Dani katanya. Kalau digambarkan dalam 3 kata, kata apa saja yang bisa mewakili untuk menggambarkan seorang Mas Dani Gumilar? 3 kata aja ya. 3 kata itu hanya ingin kebaikan itu.
3 Luar kata. biasa. Keren. Ya. Dan satu lagi Kang, sebelum lagu nih, aku ingin disapa sama Kang Dani katanya. Tria di Bogor pengen disapa katanya. Tria, Kang Tria di Bogor, apa kabar? Oh, Teh Tria, maaf, punten. Ya, kita paling seru kalau kita main di Bogor ya. Kita beberapa kali main di Bogor, dan Bogor ini masih jadi kota angkot enggak? Karena banyak banget. Ya, Teh Tria pokoknya sehat selalu ya. Mudah-mudahan kita bisa mampir lagi ke Bogor nanti untuk manggung ya. Amin. Ya. Kang Dani ada yang report nih. Kang Dani tadi nyapa aku, katanya aku sampai jingkrak di dapur. Kebahagiaan tuh, ngomong-ngomong kebahagiaan yang seperti ini tuh juga kita kan nggak nyadar ya bahwa ini tuh kita sudah men-share kebahagiaan, Kang. Betul. Oke. Yang lain masih ditunggu Sobat NBS. Anda bisa kirim WhatsApp-nya di 0811 2255 359. Dan sekarang kita nostalgia lagi dengan lagu Java Jive, masih dari Java Jive. Ini dia Kau Yang Terindah, dan kita akan lanjutkan nanti ngobrol-ngobrol dengan Kang Dani dengan topik yang lebih dalam lagi terkait perjalanan spiritual beliau. Oke, ini dia langsung Kau Yang Terindah. NBS Radio. Dari Indonesia untuk dunia. Playing the music you love, NBS Radio dari Indonesia untuk dunia. Kita masih di 1 jam bersama spesial bersama Kang Dani Java Jive, berlokasi di Kopi Ugo Igo di Jalan Terusan Cigadung nomor 17. Nah, bisa berbuka di sini ya berarti, Kang? Ya, buka di sini dong kita. Sekalian sama Kang Chandra juga. Siap. Kalau tidak ada tugas kita buka bersama di sini, Kang. Siap. Kang, tadi kita sudah ngobrol banyak, dan sebagian besar saya malah baru tahu bahwa sejarahnya tuh seperti ini dan itu menarik sih. Karena nggak ada di Wikipedia, Kang, yang itu. Oh, nggak ada. Iya. Oke, seperti janji saya tadi, di bagian kedua ini kita akan lebih masuk lagi. Kita ingin tahu, kita ingin belajar, mencari inspirasi dari Kang Dani tentang perjalanan spiritual Kang Dani. Tapi saya punya satu kalimat Kang yang sering kali disampaikan oleh Kang Dani. Begini nih. Seseorang tidak bisa memilih bagaimana awal kehidupannya, tapi dia bisa memilih akhir kehidupan seperti apa yang dia inginkan. Nah, Kang, ini kata-kata ini sangat powerful dan juga sangat syarat makna yang kerap sekali disuarakan oleh Kang Dani. Betul. Ada alasannya, kan? Ya, betul. Jadi Kang Chandra ya, kehidupan masa lalu saya itu penuh romantika, penuh riak, dan ini yang paling saya garis bawahi adalah saya kurang bersyukur dan saya hidup tanpa tuntunan gitu ya. Itu yang paling saya garis bawahi, sehingga saya menerima konsekuensinya yang kurang baik gitu. Saya kehilangan segala macam, dan itu yang saya sesali gitu ya. Itu berlangsung sampai ini singkatnya saja ya, Kang, saja sampai 2008. Nah, sejak 2008 itu saya udah nggak tahan tuh, Kang, dengan segala macam ini ya yang menimpa saya gitu, kehilangan, kerusakan segala macam. 2008 itu saya tuh jadi, aduh ya Allah, saya tuh nggak kuat gitu ya. Please angkat saya, please sembuhkan saya gitu, di satu duha yang indah sekali waktunya itu, Kang. Dan alhamdulillah, Kang, tidak lama setelah itu ya, saya dapat telepon dari Jakarta, dari teman saya, teman SMA, Prit lagi, Kang. Prit, ini ada acara gini. Oh iya, oke. Nah, pas gitu saya ke Jakarta aja, Kang. Itu koridornya masih musik tuh, Kang. Ranahnya masih musik. Saya kerja di buat IO gitu. Dia punya IO, teman saya ini. Udah pas saat kerja itu, Kang, nyanyi itu, saya ngelihat kegiatan IO tuh, oh kegiatan IO tuh begini. Nah, dan coba sekarang Madani keluar dari Bandung, dari zona nyaman itu. Sebenarnya bukan zona nyaman juga, Kang. Waktu itu kalau mau hancur sekalian, kalau mau baik sok keluar dari Bandung, gitu, Kang. Nah, pilihannya adalah itu. Nah, Allah memberi petunjuk, Kang. Nih, Dani, untuk cari suasana baru, Dani harus kerja di luar musik gitu ya, sok di ini. Nih, kayaknya ini mah bisa kerja di IO, nggak usah pakai seragam, nggak. Itu tuh usia saya 40 tahun, Kang. Dari situ kepikiran terus sampai pulang ke Bandung, Kang. Nah, besoknya saya langsung telepon aja ke teman saya, ayo saya pengen kerja lah, gue bilang teh di
sana. Oh iya oke. Nanti kalau ada kerjaan lagi dikabarin lagi katanya. Bukan, aku bilang teh saya juga ragu-ragu malu gitu ya ininya karena teman saya gitu. Bukan, aku kerja di kantoran gitu. Hah? Maksudnya kerja di IO 9 to 5 gitu? Iya, aku bilang. Wah, ketawa Kaget. kan. Saya diketawain kan. Diketawain ya udah gitu ya. Udah pas ketawain serius kan serius. Ya udah. Nah pokoknya pendek kata Kang, saya usia 40 tahun itu baru kerja di kantoran, nggak tahu apa-apa, office juga saya nggak bisa Kang. Itu mah murni bener-bener saya itu semuanya pertolongan Allah, petunjuk Allah untuk kerja mencari suasana lain di Bandung, dari Bandung keluar gitu. Ya udah, saya kerja di Jakarta tuh Kang. Orang mah mencibir, paling juga kuat 3 bulan, paling nggak akan lama gini-gini. Tapi sayanya juga nggak mikirin itu, udah aja, saya kerja aja. Alhamdulillah Kang, yang dicibirkan orang itu tidak terjadi semuanya semata-mata karena pertolongan Allah. Saya bekerja di IO itu selama 7 tahun sampai IO-nya tutup. Itu juga saya keluar karena IO-nya tutup. Bukan karena saya dikeluarin, bukan karena saya mengeluarkan diri, tapi karena IO-nya tutup gitu. Jadi ya udah, saya berusaha untuk kerja sendiri, tukang masih IO juga. Tetapi ternyata untuk kerja sendiri, wah terlalu demanding, terlalu inilah Kang. Kalau di IO lama saya segala macamnya ada. Dari mulai desain grafis apa segala macam, saya jadi sebagai account manager di situ. Dan itu mengasihkan sekali. Alhamdulillah saya bisa menjalaninya 7 tahun. Nah dari situ Kang, udah saya jadinya ke Bandung lagi aja. Maksudnya di Jakarta udah nggak familiar, udah wah macet banget apa banget, dan juga sampai akhirnya ya sudah, apa sih yang didapatin di Jakarta gitu. Udah saya balik lagi ke Bandung. Saya yakin rizki mah Allah sudah atur, dimanapun kamu berada pasti diberi rizki sama Allah. Waktu itu juga saya berangkat ke Jakarta itu karena Allah. Sekarang saya balik lagi ke Bandung, bismillah karena Allah. Gak usah takut ada dimanapun gitu ya, gak usah takut rizkinya terputus gitu Kang. Karena ya yang memberikan rizki mah hanya Allah. Dari situ 2016, 2017 itu Kang, sampai sekarang saya masih terus di Bandung dan alhamdulillah masih sehat, masih kreatif, masih punya teman-teman yang soleh, masih punya kegiatan usaha. Alhamdulillah. Dan selalu ada jalan Kang, selama kitanya optimis, yakin. Betul ya. Kang, betul. Selama, terutama Kang, selama hati kita terpaut sama Allah, ya. Insya Allah kita akan diberi petunjuk sama Allah Kang. Kita ini nggak tahu apa-apa. Kita mah nggak tahu apa-apa. Kita mau apa sih kita ini? Betul. Jago apa? Saya dikenal penyanyi gitu. Emang bisa saya dari keahlian saya nyanyi itu menciptakan uang, benar? Kalau tidak karena petunjuk Allah, orang yang mendengarkannya gitu ya. Ini ada penyanyi namanya Dani Sprit, dengerin gitu. Sukailah dia. Semuanya itu tuh dari Allah Kang. Saya tuh sangat yakin itu Kang. Kalau saya nyanyi, banyak teman-teman saya, teman-teman dekat, siapa nyanyi teh fals, siapa nyanyi teh tidak pas nadanya. Tidak pas nadanya. Tetapi saya tidak peduli itu. Yang saya pedulikan adalah saya meminta pertolongan Allah. Ya Allah, ya Robbi, indahkanlah suaraku, indahkanlah pendengaran mereka, penglihatan mereka, sehingga mereka menyukai aku. Karena engkaulah yang memberi penglihatan kepada mereka, memberi pendengaran kepada mereka. Sampai di situ. Dan hasilnya 10 album Kang, berbagai macam hit bersama Java Jazz. Itu hasilnya karena keterpautan hati sama Allah. Tetapi kalau kita mengandalkan suara, mengandalkan keahlian saya tuh nggak bisa apa-apa. Tadi saya bilang bahwa waktu nyanyi Permataku itu, saya tuh nggak bisa nyanyi. Saat rekaman itu pertama kalinya saya rekaman Kang, Koyang Terindah. Kalau Permataku sih album kedua ya di ini. Tetapi album pertama tuh saya nyanyi kayak lagu apa gitu, lagu-lagu di album pertama tuh nggak tahu apa-apa soal nyanyi itu Kang. Tetapi anyway, kemampuan itu ada, keberhasilan itu diberikan, kesuksesan itu disajikan beserta konsekuensinya Kang. Iya. Yang saya salah menyikapinya itu, sehingga saya kurang bersyukur. Saya menganggap bahwa saya teh gini Kang. Oh ya sudah, apa yang ada di sekeliling saya ini ya memang begitu aja. Terus saat itu diambil, saat itu hilang, saat itu lepas juga, ya udah gitu aja.
Jadi nggak ada bersyukurnya, nggak ada kehilangannya, gitu aja, go with the flow aja gitu ya. Nah, tetapi ternyata Allah itu tidak suka hal seperti itu. Seharusnya seperti apa Kang menyikapi Ya, apa yang ada di hadapan kita? menyikapinya itu adalah bahwa hey, kamu ini makhluk itu pasti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakannya? Aku ini Khalik, kata Allah. Jadi kalau kamu berlaku seperti itu, seolah-olah semuanya itu ada, ujug-ujug ada aja, hilang aja ini. Tidak, semua itu karena aku, semua itu karena ada yang menciptakan, semua itu karena ada yang menimpakan, semua itu karena ada yang menitipkan gitu. Nah, untuk itu semua maka takutlah kepadaku. Bagaimana takutnya caranya ya Allah? Takutlah, jalankan perintahku dan jauhi laranganku. Itu. Sekarang kamu sudah belum begitu? Belum. Nah, ini konsekuensinya. Konsekuensi itulah yang saya terima, Kang. Sehingga yang membuat saya depresi, Kang. 8 tahun lah. 8 tahun. Tapi saya nggak sadar bahwa saya depresi, bahwa saya kehilangan, ya dengan akibat segala macam itu, bahwa saya terbuai gitu. Ya itu, yang tadi itu, saat saya memutuskan ke Jakarta itu, itulah akhir dari, insya Allah ya Kang, akhir dari keburukan segala macam, karena saya nggak mau lagi lah. Ujungnya keburukan saya udah tahu Kang. Tetapi ujungnya kebaikan saya belum tahu di mana. Makanya tadi saya harus merangkai bagaimana dalam 3 kata Kang Dani. Saya hanya ingin kebaikan. Itu aja. Karena itulah yang belum saya ketahui. Kebaikan. Ujungnya di mana saya belum tahu. Saya pengen itu. Iya. Gitu kan. Yang penting sekarang prosesnya dulu, proses menjadi orang baik. Hasil di depan juga kan itu masih rahasia. Betul, Allah, betul sekali Kang. Oke. Menarik sekali apa yang sudah dipaparkan tadi. Nah, sekarang saya ingin tahu gitu, perubahan apa yang Kang Dani rasakan setelah kesadaran penuh terhadap Tuhan itu tadi. Itu apa yang menjadi berubah antara sebelum dan sesudah sekarang ini gitu. Ya, ketenangan Kang. Satu yang paling kentara adalah ketenangan. Karena itu mah janji Allah memang Kang. Kita diingatkan untuk mendapatkan ketenangan, kenyamanan itu Kang 5 kali sehari ya kalau umat Islam. Kalau saya gitu ya. Hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah. Falah itu adalah ketenangan, kenyamanan, keberhasilan, kesuksesan. Artinya falah itu. Dan Allah mengingatkan kita Kang 5 kali sehari. Ayo mari sini tersambung. Sholah itu tersambung. Sini datang, sini datang. Kamu ingin nyaman, kamu ingin berhasil, kamu ingin tenang, sini datang, sini datang. Allah mengingatkan terus. Nah, itulah. Dan saya mulai Kang mempraktekkan itu. Apapun yang saya tahu dari para ulama ya, dari teman-teman yang baik, dari sahabat, dari manapun. Selama itu bersumber pada Al-Quran dan Al-Hadis, saya berusaha untuk mengamalkannya. Maka saya menemukan di sana Kang, kenapa saya tadi yang paling saya garis bawahi adalah ketenangan. Karena itu mah janji Allah Kang, kul huwaladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imana ma'a imanihim. Jadi Allah lah yang menurunkan ketenangan kepada hati orang-orang beriman untuk memperkuat keimanannya yang sudah ada di dalam hatinya. Keimanan teh semakin kuat, semakin tenang gitu. Jadi itulah kita merasa bahwa kita berada pada jalur yang tepat. Maka itulah yang terjadi kan sekarang. Ketenangan menjadi kebutuhan, apalagi sekarang kan di dunia yang udah kacau sih ya. Bisa dibilang kacau ya. Ketenangan itu kayaknya jadi kebutuhan mental nomor 1 gitu. Alhamdulillah itu Akang bisa sampai pada kesimpulan kacau itu ya. Berarti Akang juga merasakan ya. Memang terasa ya. Masya Allah Kang, ini ada sebuah tren Kang di Amerika. Sakit jiwa itu sekarang lagi tren di sana. Dan itu dianggap sesuatu yang biasa. Maksudnya tuh orang itu bukan hanya sakit cancer gitu ya, diabetes gitu, naon segala macam. Bukan cuma itu, tetapi sekarang itu ada sakit jiwa, dan sakit jiwa itu dianggap sebuah sakit yang ya sudah penyakit. Lu sakit jiwa. Padahal kan coba sekarang kita menyikapi sakit jiwa di sini itu masih belum ke sana Kang. Tetapi kalau di sana sudah dianggap lumrah sakit jiwa itu, sudah sebagai penyakit. Ya wajar. Lu apa? Ya memang dia mah sakit jiwa gitu. Enak aja gitu gininya. Ya memang sakit jiwanya kan. Bukan dicari kenapa sakit jiwa itu gitu. Ya maksudnya orang-orang barat mengandalkan pada logika gitu ya.
Naudzubillahi min dzalik. Itu saya sudah di edge, Kang. Sakit jiwa itu waktu itu sudah on the edge gitu. Masya Allah, alhamdulillah Allah masih memberi petunjuk gitu. Dan pertolongan itu memang ada di sana, Kang. Orang-orang barat melihat itu ke timur jauh, ke Semedi ya, Kang, ke ini. Padahal sebetulnya pertolongannya adalah ada pada dinul Islam itu. Oke, ini sangat-sangat bermakna dan penuh arti obrolan kita, Kang. Aduh punten ya, Kang. Maksudnya itulah saya sekarang, Kang, Masya Allah. Tanpa bermaksud menggurui atau apa, ini berkisah tentang diri saya sendiri. Semoga dengan saya berbagi seperti ini, Kang, Allah semakin menguatkan gitu betul. Ya, kondisi saya, kebaikan saya berada dalam istiqomah karena Allah. Nggak punten sih, Kang, maksudnya bukan punten juga tadi, maksudnya tidak ada yang salah juga sebetulnya. Ini ada sebagian berbagi kita, apa yang kita rasa itu baik, betul ya. Ya memang harus di-share gitu, Kang, gitu, Kang. Oke, Kang, kita kembali ke teman-teman yang ini excited banget. Masih ada, Kang, yang masih banyak, Kang. Ada yang dari Jogja ini malah. Ya. Sebentar, kita sambung lagi. Tadi terakhir dari Dewi tadi sudah, Lucy sudah. Oke, yang jingkrak-jingkrak sudah tadi ya. Selanjutnya dari Tik-Tik di Grand Sharon, Kompleks Grand Sharon. Bebas ya. Ya, salam buat Mas Dani katanya. Maju terus ya. Begitu, amin, amin. Doaku bersamanya, Kang. Amin. Aduh, alhamdulillah. Titi hatur nuhun di Grand Sharon ya. Selanjutnya dari Yogyakarta ada Baretno Selasih namanya. Ya. Selamat sore Mas Chandra. Jadi keinget dulu nonton konser Java Jive katanya. Ketemu sama almarhum Bapak Guru, ternyata juga nonton. Dan Mas Dani kapan perform di Jogja katanya? Iya, di Jogja. Nah, ini ya Jogja juga termasuk yang berkesan, kota yang berkesan itu tuh, apalagi kalau sudah diajak ke angkringan, lesehan gitu ya. Seru kalau main di Jogja. Ya, mudah-mudahan kita bisa secepatnya ya bisa hadir di Jogja gitu. Pengenlah kita dengan kondisi yang sudah berubah jauh lebih baik nanti, insya Allah. Baik, selanjutnya dari Trisco di Soreang. Ya. Di kantor katanya bareng anak-anak HRD, Kang. Nih di kantor pada nyanyi semua, Kang. Anak-anak HRD, Trisco, alhamdulillah. Nostalgia katanya. Suka katanya, seru-seru katanya. Mau disapa juga Trisco di Soreang. Ya, Trisco di Soreang. Ya, kita juga pernah main di Soreang. Ya, seru lah kita main di mana aja. Trisco, ya, apalagi HRD nih, aduh, tetap sukses ya. Tetap mudah-mudahan perusahaannya lancar dan bisa terus kreatif, terus berkarya ya, Trisco. Iya, kita nyebrang, Kang, ke Palu, Bang. Dari Palu ada juga yang dengar Palu, nih. ya. Mau nanya ke Kang Dani, kapan rencana bikin album Java Jive lagi, Kang? Ya, album Java Jive lagi. Jadi untuk diketahui sekarang itu kita juga jualannya bingung mau kemana, Kang. Ya, yang satu mungkin yang masih berbayar adalah Ringback Tone atau Apple Music gitu ya, dengan iTunes itu ya. Yang lain-lainnya kita itu untuk album itu perlu biaya produksi yang cukup lumayan karena kita tuh juga harus workshop dan ini. Nah, paling kalau kita belum kebayang untuk membuat album lagi, paling kita bikin single-single, Kang. Singlenya udah ada, Kang? Ya, single terakhir yang terbaru kemarin kita tahun 2019 itu 2019 maksudnya ada Benci dan Rindu. Itu lagu terbaru kita. Kita bikin video klip. Kebetulan pas kita main di Hong Kong, Kang, sebelum itu, jadi kita menyempatkan untuk bikin video klip. Nah, itu lagu terakhir kita, single terbaru gitu ya, dari Java Jive itu Benci dan Rindu. Kalau sudah nyimak ya coba seperti apa ya. Mudah-mudahan kita juga bisa bikin lagu lagi nanti, insya Allah, tapi dalam single ya, bukan dalam album. Iya. Kang, ada Sulistiowati lagi. Ini Kang Dani keren banget perjalanan hidupnya, inspiratif. Waduh, alhamdulillah. Iya, itu yang diinginkan ya. Semoga segala sesuatu keburukan itu tidak harus dialami sendiri ya. Cukup dari potret orang lain, cukup dari kisah-kisah orang lain, terus kitanya berusaha untuk mawas diri. Tetapi kebaikan itu harus dialami sendiri. Benar-benar harus dialami sendiri.
supaya kitanya bisa menjadi orang yang selamat dunia akhirat gitu ya. Amin. Baik Kang Dani, sebelum kita closing, nggak kerasa sejamnya ya? Berasa berapa menit ini Kang? Kang, saya punya ini suara hati Kang, lagu suara hati. Kita dengar sama-sama. Ini mungkin jadi semacam juga bentuk apa ya, kesimpulan dari apa perjalanan itu Kang ya, dituangkan dalam lagu ini Kang. Betul sekali Kang. Memang ini suara hati itu kisahnya seperti ini Kang. Saya awali dengan refrennya begitu, suara hatiku hanya padamu ku memuja dan meminta pertolongan, tunjukkanlah jalan untukku menjalani kehidupanku selalu gitu ya. Bahwa kesadaran saya dengan akan Tuhan itu sudah ada sejak dulu Kang. Tetapi saya tidak melakukannya, tetapi saya tidak mewujudkannya dalam amal gitu. Itu hanya kesadaran saja gitu. Makanya Allah itu, saya baru masuk ke bagian lagunya Kang. Lagunya itu di ininya, luka yang menganga kau sembuhkan tanpa bekas, hati yang merana kau hiburkan dengan cinta, kini ku rasakan kaulah satu-satunya Tuhan yang maha pengasih dan penyayang. Saya itu untuk merasakan bahwa Allah itu sungguh maha pengasih, maha penyayang, harus terluka dulu Kang, harus merana dulu, harus kehilangan segala macamnya dulu, baru menyadari bahwa ya Allah, Engkau sudah masih menyelamatkan aku, masih menyayangi aku gitu. Di bagian lagu kedua itu masuk lagi ke bagian refnya, suara hatiku. Saya sekarang hanya ingin mendengarkan suara hati. Terus di bagian lagu yang keduanya Kang, itu tuh sungguh telah kau beri aku kemuliaan gitu ya. Saya sudah diangkat derajatnya setinggi-tingginya derajat Kang, dengan 10 album saya itu, dengan kesuksesan Java Ajaib dan segala macamnya. Implikasi dari musik itu kemana-mana Kang, bukan cuma hanya di musik, tetapi saya jadi bintang sinetron, jadi bintang iklan, jadi apapun yang saya mau gitu. Hanya karena gara-gara musik Allah mengangkat, memberikan kemuliaan saya di musik. Nah, tapi pada akhirnya Kang, tetap aja saya diperlihatkan sesukses-suksesnya orang, mega bintang, superstar apa segala macam, ujungnya apa? Mati. Ujungnya mati. Mau sesukses apapun ujungnya mati. Nah, sekarang kematian itu pun akan menghampiri saya. Apa yang ingin kalau kematian itu di sini? Pada bagian lagu itu kan satu pintaku wafatkan dalam berserah, gabungkan aku bersama orang soleh. Itulah, saya hanya ingin husnul khotimah, digabungkan bersama orang-orang yang soleh saat saya wafat gitu Kang. Itu karena tujuan kita mengarah ke sana. Itulah isinya suara hati. Dan yang satu lagi ada Magfiroh. Magfiroh kurang lebih, Magfiroh itu lagu dahsyat juga gitu ya. Intinya berisi tentang kesadaran religius saya Kang, terakhir-terakhir ini. Mudah-mudahan seperti tadi yang Teh Sulis itu, banyak orang yang terinspirasi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kang, hatur nuhun. 60 menit yang ini mah sangat bermakna dan sangat singkat Kang. Dan alhamdulillah juga ternyata banyak yang terinspirasi, banyak yang senang dengan obrolan kita ini. Mudah-mudahan bukan ini saja Kang, bisa ngumpul lagi ke kesempatan lain. Jangan lapok Kang. Insyaallah. Ya, mungkin setelah ini juga akan sibuk ya Kang ya. Gitu. Siap. Jadi atur nuhun untuk sobat NBS lain yang tadi sudah bergabung, sudah ngobrol dan sudah disapa tuh sobat NBS tadi ya. Sahabat NBS ini saya juga pengen nyapa suara hati teman-teman, Akang Teteh suara hati yang baik. Saya waktu sekarang ini sedang menjadi tamu Kang Chandra dari NBS ya. NBS itu radio streaming. Jadi teman-teman juga yang sahabat suara hati boleh menyempatkan diri untuk menyimak tayangan-tayangan NBS seperti apa di radio streaming ya. Siap, atur nuhun Kang, sudah dipromosikan. Sami-sami. Baik, sebagai penutup kita langsung dengarkan saja lagu Suara Hati dari Kang Dani Java Ajaib. Ini dia, dan sampai ketemu lagi. Dan terima kasih Sobat NBS, Anda sudah mendengarkan 1 jam bersama spesial Dani Java Ajaib sore ini. Kita bertemu lagi di kesempatan lain. Dan seperti biasa, kita cek lagi sudah terbacakan semua. Baik. Iya,
Sobat NBS, terima kasih 1 jam kebersamaan kita dalam obrolan yang sangat inspiratif sekali dengan Kang Dhani, dan kita semoga berjumpa lagi dan ngobrol lagi dengan Kang Dhani di lain kesempatan. Terima kasih. Terakhir, be bright as a star wherever you are. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia lagu dari Dhani Javajaif, Suara Hati.